Tahu nggak sih kalau misalkan mazhab positivisme hukum itu pedoman awal terbentuknya suatu aturan? Iya, yang katanya hukum itu harus berdasarkan aturan yang jelas dan ditetapkan oleh negara, begitu bukan? Betul banget. Jadi setahu pun ya, kalau misalkan hukum itu menurut positivisme itu nggak boleh dicampur aduk sama soal moral atau nilai-nilai pribadi. Hukum itu murni aturan yang dibuat dan diakui oleh negara. Oh, kira-kira ada hubungannya nggak ya sama kehidupan masyarakat? Nah, ada. Menurutku ya, hukum itu dibuat oleh negara buat ngatur masyarakat. Positivisme itu melihat hukum sebagai alat yang ngejaga keteraturan sosial. Misalnya nih ya, kalau misalkan masyarakat butuh aturan yang jelas supaya nggak ada kekacauan, kayak dibuat aturan lalu lintas biar terciptanya keteraturan di dalam berkendara. Oh, jadi hukum itu seperti rambu-rambu di jalan masyarakat ya? Biar semua orang paham dan jalankan aturan yang sama. Iya betul, kalau nggak ada hukum yang tegas susah banget buat ngatur kehidupan sosial. Tapi positivisme juga bilang selama aturan itu dibuat sesuai prosedur yang benar, ya harus ditaati. Wah, berarti hukum itu seperti berdiri sendiri dan nggak tergantung sama perasaan atau nilai-nilai individu ya? Nah makanya di kehidupan masyarakat, hukum positivisme ngebantu supaya semua orang jelas hak dan kewajibannya. Jadi masyarakat bisa hidup rukun dan dengan aturan yang pasti. Menarik juga ya buat kita hidup di masyarakat supaya hukum itu bukan cuma soal moral, tapi juga aturan yang dibuat secara formal. Kalian lagi pada ngobrolin apa sih? Kayaknya asik banget. Iya nih, kita lagi ngobrolin soal awal mula terbentuknya sebuah hukum. Oh, lagi bahas tentang mazhab positivisme hukum ya? Iya betul. Karena kita kan hidup berlandaskan hukum ya, dan hidup juga kita di negara yang diatur oleh hukum. Gimana kalau misalnya kita bahas selanjutnya di podcast aja bareng sama teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hukum, selamat datang di podcast kelompok 6. Nah, podcast kali ini kami buat untuk tugas mata kuliah filsafat hukum. Bareng saya Putri Amelia yang akan memandu diskusi pada sore hari ini. Podcast kita ini sangat santai, tapi topik kita kali ini berat dan fundamental banget. Jadi kita akan bahas tentang mazhab positivisme hukum. Mungkin pada saat kalian mendengar kata-kata mazhab positivisme hukum, kalian akan bertanya-tanya, apa sih mazhab positivisme hukum itu? Nah, jadi ini adalah aliran yang secara radikal memisahkan hukum dari moral. Kalau kita ngomongin pasal-pasal di KUHP dan undang-undangnya ada, itu semua adalah produk positivisme. Di sini yang pasti saya nggak sendirian, ada 5 rekan-rekan saya yang hebat yang siap bedah materi ini. Ada Siti Sarah, Ferry Gustiawan, Siti Warda Jamila, Ulis Purnama, dan Alfi Aldiansyah. Halo semuanya, gimana nih? Udah siap belum buat diskusi pada sore hari ini? Oke, jadi kita langsung aja. Inti dari positivisme ini kan mengatakan hukum adalah hukum, titik. Tidak peduli adil atau tidak, kalau sudah disahkan oleh lembaga yang berwenang, itu wajib ditaati. Untuk mendalami fondasi ini, kita mulai dari Siti Sarah. Positivisme itu kan berasal dari kata positus, yang berarti diletakkan. Dalam konteks hukum, ini berarti hukum adalah ius yang sudah diubah menjadi lex. Menurut pandangan positivisme, apa sih definisi hukum itu sebenarnya? Dan kenapa mereka ngotot banget memisahkan antara hukum desain dan moral desolan? Nah, buat intinya gini, positivisme itu bilang hukum ya yang dibuat oleh manusia yang berkuasa.
Nah, kalau bahasa kerennya itu, hukum adalah perintah penguasa. Jadi, ciri khas utamanya adalah fokus pada sumber formal. Nah, hukum itu harus bisa diidentifikasi, Put. Nah, entah itu dari undang-undang, putusan pengadilan, atau kebiasaan yang diakui resmi. Kenapa dipisahkan dari moral? Karena menurut mereka, kalau hukum dicampur moral, hukumnya jadi nggak pasti. Nah, moral itu subjektif, beda orang beda pandangan. Positivisme kepastian, mereka bilang jangan campur adukan hukum yang berlaku dasain dengan hukum yang seharusnya dasolen. Lalu positivisme hukum itu intinya simple, law is law, karena dibuat sama yang punya kekuasaan. Bukan soal baik atau buruknya menurut moral, jadi hukum itu kayak aturan main yang jelas. Datangnya dari undang-undang, keputusan pengadilan, atau kebiasaan yang diakui resmi. Mereka itu nggak mau mencampur adukan moral, karena moral itu kan beda-beda, ada subjektif, jadi bikin hukum nggak pasti. Nah, ini yang bikin positivis fokus banget buat cari kepastian hukum, supaya kita bisa tahu nih aturan mana yang benar-benar berlaku tanpa bingung sama pandangan moral yang macam-macam. Jadi, tugas kita khususnya sebagai sarjana hukum itu paham dulu hukum yang ada, bukan cuma hukum yang ideal berdasarkan moral. Gitu. Oke, poinnya jelas. Legalitas formal adalah segala-galanya. Kalau menurut Ferry Gustiawan nih, positivisme ini kan gak tiba-tiba muncul ya. Dia datang sebagai reaksi terhadap hukum alam yang dianggap terlalu mengawang-awang, metafisik, dan penuh spekulasi. Nah, bisa tolong jelaskan sejarah ringkas kemunculan positivisme hukum ini dan siapa aja sih tokoh awal yang meletakkan fondasinya sebelum Austin dan Kelsen? Menurut positivisme itu produk abad pencerahan dan revolusi sains. Manusia mulai yakin pada rasio dan fakta empiris. Di ranah filsafat ada Auguste Comte dengan hukum 3 tahapnya, yaitu teologis, metafisik, dan positif. Pengetahuan harus didasarkan pada yang nyata dan terobservasi. Hukum pun begitu. Di ranah hukum, munculnya positivisme ini juga didorong oleh kebutuhan negara modern akan tatanan yang lebih stabil. Mereka butuh hukum yang jelas, tertulis, dan bisa dipaksakan. Tokoh yang paling awal meletakkan fondasi adalah Jeremy Bentham dan muridnya John Austin. Mereka ingin hukum itu jadi ilmu yang murni, terpisah dari urusan moral atau teologi. Pemisahan hukum dan moral itu seperti positivis lainnya. Hart tetap mempertahankan tesis inti positivisme, yaitu pemisah antara hukum dan moral. Intinya, perkembangan positivisme hukum setelah Austin bergerak dari konsep perintah menjadi konsep sistem norma murni, dan kemudian konsep sistem aturan yang kompleks, menunjukkan upaya berkelanjutan untuk mendefinisikan hukum secara ilmiah, terlepas dari pertimbangan moral demi menjamin kepastian hukum dan stabilitas tatanan negara modern. Jadi begitu, Put. Jadi positivisme itu kemenangan rasio dan fakta atas dogma ya. Sekarang waktunya kita bedah tokoh paling ikonik, John Austin. Melalui Austin, dengan positivisme analitisnya terkenal dengan command teori. Dia bilang, hukum itu harus punya perintah, kedaulatan, kewajiban, dan sanksi. Siti Wardah, tolong highlight dong, kenapa sanksi itu mutlak diperlukan agar suatu aturan bisa disebut hukum menurut Austin, dan bagaimana dia melihat kedaulatan. Oke, jadi simpelnya gini, Austin itu pragmatis banget. Dia bilang hukum itu senjata kekuasaan. Sebuah aturan
hanya bisa disebut hukum yang sebenarnya kalau dia bisa memaksa atau ada konsekuensinya. Kalau penguasa cuma kasih saran atau nasihat tanpa sanksi, itu bukan hukum, itu cuma moral positif atau aturan sosial. Sanksi adalah mekanisme untuk menimbulkan kewajiban dan memastikan ketaatan. Sementara kedaulatan atau sovereignty adalah entitas yang dihormati dan ditaati oleh mayoritas masyarakat, tapi dia tidak taat kepada siapapun di atasnya. Kedaulatan inilah yang mengeluarkan perintah, jadi sumber hukumnya jelas dari kedaulatannya. Jadi kalau ngomongin Austin, dia ini lebih ke arah yang simpel dan praktis banget. Menurut dia, hukum itu pada dasarnya alat kekuasaan buat ngatur supaya orang patuh. Kalau aturan cuma saran tanpa ada ancaman sanksi, yaitu bukan hukum, cuma norma sosial atau moral. Jadi kunci dari hukum menurut Austin itu adanya sanksi yang bikin orang wajib mengikuti aturan. Nah, yang bikin peraturan itu sah dan dipatuhi adalah kedaulatan atau si penguasa yang gak harus ngikutin siapapun tetapi dihormati sama mayoritasnya. Jadi sumber hukum jelas-jelas dari penguasaan ini bukan dari sekedar idealisme atau nilai-nilai moral. Gaya Austin ini cocok buat kita yang pengen lihat hukum sebagai alat nyata buat ngatur masyarakat, bukan sekedar teori atau nilai abstraknya aja. Mantap, law is law karena ada ancaman hukum dan sumbernya jelas dari penguasa tertinggi. Sekarang kita pindah ke Ulis Purnama. Kalau Austin itu analitis, Hans Kelsen adalah positivis murni. Kelsen ingin hukum steril dari pengaruh luar. Maka apa sih dari teori hukum murni Kelsen, dan tolong jelaskan konsep Grundnorm yang sering jadi bahan ujian kita. Gimana sih Grundnorm memberikan validitas pada sistem hukum? Oke, Put, baik. Jadi Kelsen itu sangat perfeksionis ya, Put. Beliau bilang ilmu hukum ya harus tentang hukum, jangan dicampur dengan sosiologi, psikologi, ataupun moral. Makanya disebut dengan murni. Beliau juga melihat hukum sebagai sistem norma yang berjenjang. Norma yang lebih rendah, misalnya seperti perda, itu sah karena dia dibuat berdasarkan norma yang lebih tinggi, yaitu seperti undang-undang. Nah, puncak dari hierarki ini adalah Grundnorm, yaitu adalah norma dasar. Itu juga bukan sebagai pasal tertulis, tapi asumsi logis atau peranggapan filosofis yang bahwa konstitusi pertama dari suatu negara itu sah dan harus ditaati. Jadi, Grundnorm itu semacam hipotesis kerja yang menyatukan dan memberikan validitas pada seluruh tata hukum. Tanpa asumsi ini, seluruh sistem akan runtuh secara logis. Makanya validitas hukum bukan dari moral, tapi dari norma di atasnya sampai ke Grundnorm. Nah, puncak dari Grundnorm itu ialah aturan dasar yang tidak tertulis yang dianggap sah dan jadi landasan semua aturan lain. Bagi Kelsen, validitas hukum itu nggak tergantung sama moral atau pendapat orang, akan tetapi dari hubungan aturan-aturan itu sendiri sesuai dengan tingkatannya. Beliau juga bilang, ilmu hukum harus fokus murni ke hukum aja, nggak perlu dicampur sama sosiologi, psikologi, ataupun moral, biar hukum tetap konsisten dan jelas. Jadi intinya, hukum itu satu sistem norma yang struktur dan saling menguatkan. Kalau ngerti ini, kita bisa lihat hukum sebagai sesuatu yang logis dan sistematis, bukan sekedar aturan yang suka berubah-ubah. Jadi seperti itu, Bud. Penjelasannya sangat textbook. Kelsen mengubah fokus dari perintah menjadi sistem norma. Sekarang terakhir kita tutup dengan Alfi Aldiansyah.
Setelah kita tahu konsepnya, kita harus kritis. V. Apa kelebihan terbesar positivisme hukum? Dan di sisi lain, kritik paling fundamental apa yang sering dialamatkan kepada positivisme, terutama saat menghadapi kasus-kasus yang tidak adil? Positivisme itu penting banget, Put. Kelebihan utamanya adalah kepastian hukum. Dengan hukum yang tertulis dan sumbernya yang jelas, semua orang tahu hak kewajibannya. Jadi masyarakat teratur dan fleksibilitas. Ini bagus banget buat stabilitas ekonomi dan sosial. Tapi kelemahan itu yang jadi bahan perdebatan filsafat hukum sampai sekarang ini nih, yaitu mengorbankan keadilan substansif karena hukum dipisahkan dari moral. Positivisme bisa menghasilkan hukum yang sah tapi tidak adil. Contoh ekstrimnya yaitu seperti hukum rasis di masa lalu yang secara formal sah tetapi secara normal menjijikan. Kritik lain adalah kelakuan hakim terkait ketat pada teks undang-undang, padahal kasus di lapangan itu dinamis. Ini yang membuat hukum terasa tumpul dan tidak responsif terhadap rasa keadilan masyarakat. Nah, karena kelakuan itulah kadang hukum jadi kurang lincah menghadapi perubahan zaman atau situasi yang unik. Kadang hakim pengen ngasih putusan yang lebih adil, tetapi terhalang sama aturan yang sudah tertulis kaku banget tuh. Makanya meski positivisme buat kita punya pijakan yang jelas, tapi ada ruang yang pendekatan lain yang bisa ngasih kekurangan itu. Tapi hukum yang lebih memperhatikan keadilan substansif dan konteks sosial. Jadi sebenarnya kita butuh keseimbangan antara aturan yang pasti sama kepekaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan supaya hukum nggak cuma sah di kertas tetapi juga terasa adil di hidup masyarakat tuh. Berarti dilema antara kepastian dan keadilan ya, dan positivisme memilih kepastian. Jadi bisa kita tarik kesimpulan untuk tugas kita, positivisme hukum berhasil menawarkan solusi atas ketidakpastian hukum alam dengan menekankan pada otoritas, prosedur formal, dan kepastian. Tapi kita juga diingatkan bahwa ketaatan buta pada teks hukum tanpa mempertimbangkan nilai moral bisa berujung pada ketidakadilan. Ini yang memicu munculnya aliran lain seperti sosiologi jurispruden dan realisme hukum. Terima kasih banyak rekan-rekan semua atas insight dan kontribusi materinya. Sama-sama. Dan kepada sobat hukum nih, jangan lupa pemahaman kita nggak berhenti di sini. Kita harus terus mencari tahu bagaimana menyeimbangkan antara hukum yang sah dengan hukum yang adil. Saya Putri Amelia dan seluruh tim kelompok 6 pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast project tugas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapain nih gua? Positivisme ulang. Yang kita juga kayak gitu tuh.